Hari ini ada tema yang keren sekali, yaitu apa sih sebenarnya hipnoterapi. Jadi gini, saya kemarin-kemarin di luaran itu masih banyak sekali yang bilang hipnoterapi itu melibatkan jin atau melibatkan setan. Kenapa? Makanya kalau belajar sesuatu itu harus kafah, harus holistik, harus keseluruhan. Jadi jangan cuma mendengarkan dari seseorang aja. Oh hipnoterapi, oh hipnotis, itu nanti sama jin itu, oh itu nanti dibuat tidur, oh itu nanti dibongkar rahasianya. Jadi tidak sampai begitu, nanti kita akan kupas di sini. Jadi saya menemukan tekniknya dan caranya dalam waktu 5 jam bisa melakukan hipnoterapi. Jadi seperti itu. Nah, saya ulang lagi bahwa hipnoterapi ini tidak menggunakan jin atau setan. Jadi hipnoterapi ini adalah ilmu komunikasi yang memberikan sugesti pada klien kita. Jadi sini saya awali bahwa kita dalam hidup ini ada namanya sakit fisik, ada yang namanya sakit psikologi. Ini saling bertautan. Kadang-kadang orang diawali dengan stres dulu, depresi dulu, akhirnya lama-lama kalau tidak diterapi betul psikologisnya, tidak bisa memperbaiki psikologisnya, maka Anda pelan-pelan akan mudah meriang, sakit kepala, terus lama-lama Anda ambruk. Jadi beginilah hubungan antara psikologi dan fisik, itu ada hubungannya. Anda sakit fisik pun pasti psikologinya terganggu. Nah, disinilah manfaat atau fungsi hipnoterapi, yaitu hipnoterapi itu adalah ilmu berkomunikasi dengan memberikan sugesti pada klien kita atau pada pasien kita. Jadi nanti akan saya jelaskan di sini pelan-pelan bahwa orang kalau dihipnotis itu bukan tidur, tidak tidur. Cuma gelombangnya itu, gelombang otaknya dirubah ke gelombang theta. Pada waktu gelombang otak theta manusia itu sudah terjadi, beliau seperti kayak tidur, lemas, tidak bisa apa-apa. Cuma beliau ini bisa mendengar apapun di sekitarnya, itu bisa didengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktu seseorang gelombang otaknya di gelombang theta, beliau ini tidak bisa bicara jelas seperti saya ini. Dia cuma menggerang, misalnya ditanya rahasianya nih, kamu punya selingkuhan nggak? Jadi seperti itu aja, jadi nggak jelas. Jadi jangan pernah takut dengan namanya hipnotis, karena hipnotis itu kalau otak kita ini diberikan Allah, memang ada penangkalnya, ada satpamnya yang dinamakan critical area. Kalau kita tidak mau bongkar rahasia kita, maka kita juga nggak akan kebongkar kayak gitu intinya. James Bridges ini orang yang benar-benar di bidang psikoanalisa, psikoterapi. Jadi beliau itu sama Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud mungkin Mas saya dengar ya, tahu ya. Jadi di kejiwaan ini dulu ada Sigmund Freud itu pada tahun 1856. Jadi hipnoterapi ini sebenarnya sudah zaman lama, termasuk Dr. Milton Erickson. Jadi dan hipnoterapi hipnoterapi untuk melahirkan supaya tidak sakit, itu pertama kali masuk ke Indonesia, itu yang bawa justru bidan ilmunya, seorang bidan. Jadi seorang bidan yang membawa ilmunya setelah beliau ini belajar dengan cicitnya Dr. Milton Erickson ya. Jadi seperti itu. Dan termasuk saya juga pernah belajar di sana tentang modern hipnoterapi. Next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin di luar ada yang namanya aktivasi otak kanan, aktivasi otak kiri, ya. Itu di sini saya jelaskan. Jadi otak kita itu ada namanya otak kiri yang disebut juga conscious. Jadi conscious ini adalah otak kiri. Ada juga yang disebut otak kanan yang namanya subconscious. Nah, kita hidup ini dikuasai 88% itu adalah otak kanan. Dan yang paling banyak menggunakan otak kiri itu adalah kaum wanita. Kenapa saya bilang kaum wanita banyak menggunakan otak kiri? Karena kaum wanita ini tidak pernah mempertimbangkan sesuatu, yang dipakai adalah logikanya sama perasaannya.
Makanya hati-hati kalau setelah tahu hipnoterapi ini ilmunya, tolong kalau mendapatkan informasi apapun ya dari manapun, tolong tenang dulu, dicerna ke subconscious atau bawah sadarnya, dipertimbangkan. Masa gini sih suami saya, masa begini sih cowok saya, itu harus dipertimbangkan baik buruknya ya. Tapi kalau wanita paling banyak emosinya dulu, logikanya yang dimain, jadi otak kirinya. Hati-hati. Biasanya memang wanita itu sukanya nyesal di akhir, nggak ada penyesalan di depan ya wanita itu. Jadi makanya untuk ibu-ibu, mbak-mbak di sini, ayo mulai belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik agar tidak nyesal di akhirnya. Nah, di sini ada yang saya sebut namanya self talk. Sebelah kanan bawah ini ada self talk. Self talk itu adalah lintasan pemikiran yang tidak disadari. Makanya mulai sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian, Mas yang hadir pada saat ini, kalau Anda nganggur, waktu Anda melamunlah hal-hal yang positif. Kalau sering melamun hal-hal yang negatif, itu nanti akan masuk ke bawah sadar, semakin lama dan akan terjadi. Kejadian itu akan nyata nanti. Makanya kalau pas melamunlah hal-hal yang positif, termasuk di kamar mandi, melamunlah hal-hal yang positif. Jadi nanti akan terjadi itu. Kalau banyak melamun hal negatif, akan terjadi negatif. Ingat, kadang-kadang ibu-ibu ini, kaum wanita itu paling pintar melawan terhadap dirinya, terhadap pasangannya. Kadang-kadang, enggak, aku nggak pernah ngelamun yang negatif-negatif. Nah, tapi kenyataannya membuktikan kejadian-kejadian pasti yang terjadi negatif. Kenapa? Paling banyak kaum wanita ini memakai pikiran sadarnya atau consciousnya. Pikiran yang hanya 12% itu yang selalu dipakai. Ya, next. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan bahwa hipnoterapi ini sangat penting sekali, terutama untuk diri kita, keluarga kita, atau orang lain yang mau kita bantu. Hipnoterapi itu bisa diaplikasikan untuk merubah mental. Merubah mental itu contohnya kayak self confidence atau self esteem. Jadi orang yang kurang percaya diri itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Traumatik, fobia, insomnia, apapun itu yang berhubungan dengan psikologis bisa diterapi dengan hipnoterapi. Ada yang mungkin nggak pede dengan berat badannya yang selalu tambah meledak, sering cemil, malam hari nyemil baru, itu bisa untuk membantu, namanya hypnoslim. Jadi bisa. Saya pun sekarang juga nanti habis Zoom ini saya melakukan terapi di salah satu klinik di luar pulau. Saya terapi beberapa pasien mau hipnoslim. Bisa untuk menyembuhkan psikosomatis. Ya, contohnya alergi. Masa alergi mau dikasih metilprednisolon terus? Makan padahal kalau terus-terusan dikasih metilprednisolon, apa yang terjadi? Lambungnya akan berubah tuh. Ya, kalau lambung udah berubah, maka pemecahan makanan yang sebagai calon nutrisi sel tubuh kita juga akan nggak karu-karuan. Akhirnya lama-kelamaan nanti apa? Sel kita makannya kurang. Kalau sel kita makan kurang, lama-lama selnya mati. Sel mati itu salah satunya bisa terjadi apa? Asam urat yang tinggi, makanya. Jadi banyak sekali. Nah, juga bisa blood pressure, tekanan darah, bisa. Karena apa? Orang-orang ini kadang-kadang tekanan darahnya selalu normal. Terus ada kabar yang mengerikan langsung bingung sendiri. Bingung, akhirnya apa? Tensinya naik. Jadi seperti itu bisa ngobati. Ada terapi asma juga bisa. Nah, ini perlu dicatat, bukan menyembuhkan, tapi membantu proses penyembuhan kanker sama AIDS. Coba dibayangkan orang kalau sudah divonis kanker atau AIDS sama dokter, pasti stres beliau. Wah, saya nanti akan dijauhi orang sekitar. Saya nanti akan dihina. Saya akan dicaci maki, saya akan dikucilkan. Pasti psikologisnya, mentalnya itu kena. Sehingga di sini fungsi hipnoterapi untuk membantu mereka-mereka ini. Dan saya sudah beberapa banyak membantu teman-teman yang kena kanker atau AIDS, dan mereka lebih enjoy, lebih happy. Ya, ada yang namanya stage hipnotis. Nah, stage hipnotis inilah yang ada di TV-TV itu,
di panggung-panggung. Ini setelah hipnoterapi ini kita tes, kita training, ternyata ada orang yang sulit di hipnoterapi, ada orang yang moderate, ada yang mudah. Sulit tidak berarti tidak bisa. Jadi semua orang, selama itu orang itu manusia, itu bisa di hipnoterapi. Cuma nanti tekniknya kalau Bapak Ibu sekalian belajar hipnoterapi, kalau muda itu tekniknya ada sendiri, moderate ada sendiri, kalau yang susah atau sulit ada sendiri tekniknya. Gampang, yang penting kita itu pandai komunikasi, ya. Loh dok, saya ini nggak pandai bicara, ada caranya. Pasti saya ajarkan, nanti akan saya berikan skrip yang kira-kira sebagai acuan aja di situ. Next. Loh, kok cuma sedikit ya? Jadi emang ini yang saya berikan ini adalah teori dasar hipnoterapi. Hipnoterapi ini sebenarnya kalau kepingin untuk tahu dan bisa ilmunya, memang harus offline dan itu harus workshop. Jadi harus pelatihan selama 5 jam. Dan insya Allah pulang-pulang dari pelatihan, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerapkan, mengaplikasikan pada diri sendiri, keluarga, termasuk anak, dan juga orang lain yang mau kita bantu. Ini nanti saya ajarkan semua, ada hipnoparenting, bagaimana nerapi anak yang susah makan, nerapi anak yang susah untuk belajar, malas sekolah, terus main gadget, ya, sampai-sampai ada perawat-perawat itu yang bagaimana waktu dihitan anak itu enak, jadi nurut, ya. Banyak sekali sekarang menggunakan hipnoterapi, dan perlu dicatat hipnoterapi ini bukan pakai jin atau setan, tapi cuma menurunkan gelombang otak kita dengan cara komunikasi. Dan hipnoterapi ini legal di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini termasuk telat. Sebenarnya hipnoterapi itu di luar negeri justru ada sekolahnya. Ya, ada sekolahnya. Karena menurut mereka ilmiah. Kalau dikupas, dikaji, ilmu hipnoterapi ini adalah ilmu yang ilmiah. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan jin dan setan. Makanya saya kemarin hari Kamis, saya ada di suatu tempat itu ada yang bilang bahwa oh jangan pakai hipnoterapi, itu pakai jin sama setan. Masya Allah, ini orang yang separuh-separuh ini Mas Yahya ya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian kalau belajar apapun di komunitas ini ya, apoteker ini belajarlah yang secara kafa atau holistik, benar-benar belajar sampai tuntas. Kalau separuh-separuh, nanti ada setan yang membisiki, oh itu pakai jin, pakai ini. Ya seperti itu akan ikut. Jadi tidak punya iman untuk belajar dan betul. Jadi nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Karena ilmu itu kalau sudah punya ilmu pun kalau tidak dimanfaatkan dan disebarkan dengan tulus dan ikhlas, buat apa punya ilmu? Kan begitu. Ya, mungkin saya kira itu aja Mas. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan biasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa Mas pertanyaannya? Sampai lupa. Yang pertama, apakah hipnoterapi ini berbahaya dok? Oh ya, gini, saya sudah tahu maksud dan tujuannya pertanyaan ini. Kadang-kadang bisa dibedakan dengan namanya gendam, ya. Jadi jangan-jangan nanti hipnoterapi digunakan untuk kayak gendam. Hipnoterapi ini namanya aja hipnoterapi. Jadi terapi menggunakan hipno. Hipno ini sebenarnya kata analognya adalah sugesti. Jadi terapi sugesti seperti itu. Sangat-sangat tidak berbahaya dan justru bisa membantu banyak orang. Ya, ternyata setelah saya teliti sama ilmu gendam beda. Jadi sebelum jadi dokter saya itu jadi tukang sulap. Jadi seperti itu, suka manggung-manggung. Jadi akhirnya terus belajar hipnoterapi, belajar kuantum, belajar energi spiritual. Jadi banyak. Yang kedua Mas. Yang kedua tadi gini dok, maksudnya izin bertanya, dalam hipnoterapi apakah kita di luar kesadaran? Kemudian ketika kita sadar, apakah kita mengingat yang dihipnoterapikan tadi atau sudah berbeda? Atau sudah setelah dihipnoterapi misalnya kayak terapi takut gitu ya. Apakah akan kembali takut atau sudah berangsur-angsur berkurang tadi? Jadi gini, pada waktu kita di hipnoterapi itu bukan nggak sadar, bukan tidur ya. Karena begini, gelombang otak manusia itu kalau direkam pakai elektroensefalograf itu ada 4 gelombang. Yaitu pertama gelombang beta. Beta itu gelombang sadar. Jadi seperti kayak gini ini kita gelombangnya beta. Turun lagi ke gelombang alfa. Gelombang alfa itu sudah mulai kita senderan, selonjor, sudah mulai kayak lelah, itu gelombang alfa.
Gelombang theta kita itu kadang-kadang tertidur, tapi kita masih dengar. Ya, tertidur lemes semua, nggak bisa gerak, tapi kita masih dengar apapun yang ada di sekitar kita. Nah, itu gelombang theta. Sedangkan gelombang delta kita sudah sampai ngorok, jadi sudah nggak dengar apa-apa. Jadi yang dinamakan hipnoterapi ini adalah komunikasi yang kita bawa gelombangnya ke gelombang theta. Dan manusia itu masih sadar, masih mendengar apa yang kita sugesti. Ya. Karena ini tujuannya terapi, pada waktu kita terapi nanti, pada waktu kita kembalikan ke gelombang beta, pasien ini sudah lupa apa yang tadi dilakukan seorang penghipnoterapi kayak gitu. Tapi manfaatnya ada. Misalnya contoh, saya dok di hipnoterapi bahwa saya suka makan nasi banyak sekali. Yakin, saya mesti yakin nggak mau makan nasi. Harus diyakinkan dulu. Karena ada kejadian, ada karyawan saya karena dia gemuk, suka makan nasinya banyak. Bapak mesti bilang, Bapak saya hilangkan nasinya dong supaya saya nggak suka makan nasi. Ya udah, saya terapi. Akhirnya dia melihat nasi, muntah-muntah dia, kayak gitu, nggak suka karena sudah saya terapi. Nah, lama kelamaan karena sudah saya perkuat, lama kelamaan apa yang terjadi? Dia Boyo saya diterapi lagi supaya mau nasi tapi separuh. Nah itu. Jadi jadi dikembalikan. Iya, mintanya dikembalikan, ya akhirnya saya kembalikan. Jadi seperti itu. Pada waktu hipnoterapi itu saya itu biasanya tergantung pada keinginan pasien maunya seperti apa, seperti itu. Jadi itu jawabannya. Tetap bisa ya dok ya? Bisa dikembalikan. Makanya ditanya dulu, ini benar nih, kalau mau makan nasi. Betul. Harus. Dengan berarti langsung muntah-muntah, balik makan nasi lagi. Betul. Bertanya dokter, dan saya kok nggak bisa gemuk-gemuk ya dok? Padahal sudah makan banyak, apa gara-gara saya mengalami broken home? Bisakah disembuhkan dengan hipnoterapi ini dok? Ini dari siapa tadi? Sebentar. Dari Reza, Mbak Reza. Jadi, terima kasih. Mbak Reza, makanya kan saya bilang tadi Mas, akibat sesuatu termasuk broken home tadi akan mempengaruhi psikologis, termasuk Mbak Reza nih psikologis. Nah kadang-kadang justru makan banyaknya Mbak Reza karena emosionalnya beliau. Itu satu. Kedua, nanti biasanya akan saya cek. Biasanya orang-orang yang sudah stres atau depresi akibat sesuatu masalah, itu pencernaannya itu tidak bagus. Sehingga apapun yang kita makan, katanya sudah banyak, justru keluar lewat BAB kita. Nggak ada yang diserap usus, justru mungkin seperempat. Sehingga makanan sel kita juga nggak dapat. Padahal sel kita itu, di sel tubuh kita itu antara 60 sampai 100 triliun sel. Itu harus dapat makan. Gara-gara stres, gara-gara masalah, kadang emosinya muncul. Jadi emosi itu bukan hanya emosi marah. Emosi itu bisa nangis atau sedih, khawatir, atau capek. Jadi emosi banyak. Nanti kalau saya nerapi hipnoterapi biasanya saya cari dulu sebab musababnya, akar masalahnya Mas Yaya. Kalau masalahnya sudah ketahuan, insya Allah itu akan bisa diperbaiki. Namun harus pelan-pelan. Apalagi kayak Mbak siapa bahasa? Mbak Reza itu nanti nggak cuma sekali. Jadi kalau sudah menyangkut masalah psikologis ini biasanya bisa 2-3 kali diterapi. Seperti itu. Iya, konsultasi dulu ya. Betul. Yang mendalam itu terkait sama akar pokok permasalahannya dicari dulu. Betul. Secara komunikasi, secara verbal itu sebenarnya bisa ya dokter, tergantung gaya bahasa kita. Sebenarnya merayu itu apakah juga termasuk hipnoterapi dok? Betul. Benar. Merayu itu salah satu. Jago merayu nih. Jadi merayu itu adalah salah satu teknis verbal hipnoterapi. Itu bisa. Jadi orang yang biasanya nggak suka A, misalnya nggak suka makanan A atau nggak suka obat, nggak berani disuntik barang, itu bisa dilakukan hipnoterapi. Itu justru mudah hal-hal seperti itu, Mas. Yang penting cara komunikasinya dan tahu ilmunya. Nah, itu nanti sebenarnya juga ada saya hubungkan dengan namanya. Nanti kalau mau lihat ada di YouTube saya itu namanya Senam Sebasu, Sehat Bahagia Sukses. Itu saya ciptakan sendiri senam itu dengan kombinasi meditasi sama afirmasi. Ini ada harus sama antara tarikan napas sampai hembusan napas dengan
jantung detaknya sama lepasnya jantung itu ada. Jadi caranya banyak sekali ya. Jadi nanti sementara yang sudah ada di YouTube Senam Sebasu, coba dicari nanti, belajar itu aja dulu Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Al, saya alumni hipnoterapi Dr. Edi. Dan alhamdulillah dalam satu hari kita diajarkan teori sekaligus praktek. Alhamdulillah saya bisa mempraktekannya dalam praktek sehari-hari. Dalam pelatihannya tidak ada sama sekali unsur campur tangan jin atau setan di dalamnya. Buktikan, Anda pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni hipnoterapi Dr. Edi. Dan tidak ada campur tangan jin atau setan selama training hipnoterapi. Bahkan saya sangat antusias dengan ilmu ini karena bagi saya itu ilmu baru dan sangat membantu dalam keseharian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni hipnoterapi bimbingan Dr. Edi. Dalam hal ini, terutama dalam training ya, tidak ada hubungannya sama sekali dan campur tangan dengan setan ataupun jin. Hipnoterapi bimbingan Dr. Edi, mantap.